Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, azakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita terus senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ketaatan demi ketaatan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ibadah salat merupakan kunci baik dan tidaknya amal perbuatan kita. Maka kita sepantasnya berusaha agar salat kita betul-betul maksimal, agar salat kita betul-betul kita prioritaskan dengan sesungguh-sungguhnya. Kaum muslimin, azakumullah, ada 5 tingkatan salat yang dilakukan oleh manusia, dan kita termasuk di tingkatan yang mana? Apakah di tingkatan yang pertama, atau tingkatan yang kedua, atau ketiga, atau keempat, atau tingkatan yang kelima? Kaum muslimin, azakumullah, salat level yang pertama adalah salatnya orang-orang yang mendapatkan dosa. Dia salat tapi berdosa. Salat siapakah ini? Kenapa dia salat tapi justru yang didapatkan adalah dosa, bukan pahala? Kaum muslimin, azakumullah, ini adalah salatnya orang-orang yang munafik. Salatnya orang yang ingin diperlihatkan, orang yang ingin salatnya supaya diketahui oleh manusia yang lain, riya dan sum'ah. Dan salatnya hanya sekedar formalitas saja, ikut-ikutan saja. Ada lagi ramainya sholat, dia ikut sholat. Kalau sudah tidak musim sholat, dia tinggalkan sholatnya. Musiman saja, ramainya sedang sholat tarawih, dia sholat. Kalau sudah nggak begitu ramai, dia tinggalkan sholatnya. Ini hati-hati saudara kaum muslimin, sebab Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna afdhalas salati 'alal munafiqina salatis subhi wa salatil isya, wa salatil fajri wa salatil isya. Sungguh salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan sholat subuh. Jarang kita saksikan saudara kaum muslimin di masjid maupun mushola kita
sholat subuhnya jamaahnya penuh, bersaf-saf. Kita pun jarang menyaksikan di sholat isyanya full sebanyak seperti sholat maghrib. Dan salah satu ciri dari orang munafik ini, kaum muslimin a'azakumullah, ketika diminta untuk melaksanakan sholat subuh, ogah-ogah. Apalagi sholat subuhnya berjamaah di masjid, malas. Maka tidak heran ketika kita jumpai masjid dan musholah kita di waktu sholat subuh paling banter hanya satu shaf atau bahkan kurang dari satu shaf. Ya, bahkan kadang kita jumpai ada tempat musholah ataupun masjid yang imamnya, muazzinnya, yang iqamahnya, yang makmumnya itu saja orangnya. Bahkan mungkin ada di antara di sekeliling kita, di masjid sekitar kita atau musholah sekitar kita, ketika waktu sholat subuh tidak ada yang memandangkan azan, karena sebagian besar malas untuk bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Maka saudara kaum muslimin a'azakumullah, di antara ciri orang-orang munafik adalah orang yang enggan untuk melakukan sholat. Kalaupun dia sholat, sholatnya pun sedikit dan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka qamu berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak semangat, dalam keadaan enggan, malas untuk bangun. Yura'unan nas, semangatnya ketika ada orang-orang yang melihatnya. Kalau sedang musim sholat, mereka semangat untuk melaksanakan sholat. Datang di awal waktu mungkin sudah membawa ini, membawa itu. Tapi ketika sudah dalam keadaan musimnya mungkin, atau orang-orang yang sholat sudah jarang, dia pun ikut-ikut dan tidak sholat. Yura'unan nas, pengennya dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kecuali sedikit. Dikitnya sedikit sebentar aja. Sholatnya pilih-pilih saja. Mana sholat yang gampang dia lakukan, dia lakukan. Mana sholat yang susah dilakukan, dia tidak lakukan. Maghrib gampang dia kerjakan, zuhur susah dia tinggalkan. Jadi sholatnya tidak 5 waktu penuh atau full dilakukan. Ini saudara kaum muslimin a'azakumullah, ini sholat yang berdosa. Kemudian level yang kedua adalah orang yang sholat tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dia sholat tapi tidak dapat apa-apa. Dia mengerjakan sholat tetapi sholatnya sia-sia. Kenapa kaum muslimin? Karena dia masih bersenang-senang dengan khayalannya di dalam sholatnya. Ketika dia sholat, dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai dia menikmati khayalannya. Mungkin di antara kita ada yang ketika sholat kemudian terlintas ingatan-ingatan yang sebelum sholat gak ingat, tapi begitu takbir Allahu Akbar ingat semua. Dan
menikmati hayalannya dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan kaum muslimin a'azakumullah na'udzubillah, mungkin yang diingat itu bukan sesuatu yang baik, yang diingat justru sesuatu yang jelek, sesuatu yang sifatnya maksiat. Mungkin ya, ada di antara orang yang sebelum sholat dia habis menyaksikan film apa begitu, menonton tayangan apa, kemudian ketika sholat masih teringat terus dan menikmatinya, menikmati hayalan itu, sampai-sampai kadang apa yang dibacakan imam dia tidak mendengar ataupun tidak memperdulikannya. Kaum muslimin a'azakumullah, lebih-lebih ketika dia sholat sendirian misalnya, sholatnya cepat, tidak tumakninah, seolah-olah hanya sekedar gerakan-gerakan saja yang dia lakukan. Bacaan-bacaannya pun cenderung asal-asalan saja. Dia menikmati hayalannya. Kaum muslimin a'azakumullah, tentu orang yang semacam ini salatnya sia-sia. Kaum muslimin a'azakumullah, menikmati hayalan dari awal takbir sampai salam, lisan dan hati tidak sama. Lisannya mengucapkan apa, hatinya berpikir apa. Kaum muslimin a'azakumullah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang lebih banyak menghayalnya dari fokusnya. Maka ini dapatkan pahalanya tidak sempurna. Jadi mungkin kadang-kadang ketika sholat Allahu Akbar fokus, begitu imamnya sudah bacaannya mungkin panjang, udah mulai buyar, kemudian kadang fokus lagi, buyar lagi. Tapi banyak gak fokusnya ketimbang fokusnya. Dan saudara kaum muslimin a'azakumullah, baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang hamba itu ketika selesai dalam melakukan ibadah sholatnya, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna kecuali illa nisfuha. Innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha, kata baginda Rasul. Sungguh seorang hamba itu ketika selesai melakukan ibadah sholat, dia tidak ditulis pahalanya kecuali hanya separuhnya saja. Separuh itu paling besar di antara pahala sholat yang didapatkannya. Atau di bawahnya lagi, illa sulusuha. Mungkin ada di antara yang hanya mendapatkan sepertiganya saja. Ini lebih rendah daripada separuh. Ada juga yang mendapatkan illa rubu'ah, atau hanya seperempatnya saja. Illa khumusuha, atau hanya seperlimanya saja. Lebih sedikit lagi. Illa sudusuha, lebih sedikit lagi, atau hanya seperenamnya saja. Kaum muslimin, au subuha, atau hanya sepertujuhnya saja. Sampai paling sedikit al-sumunuha, al-tusuha, al-ushuruha, 1/8 atau 1/9 atau 1/10.
Kaum muslimin azakumullah. Itu pahala yang dapat. Maka kaum muslimin azakumullah, baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ketika kita selesai melakukan ibadah sholat, diperintah untuk melakukan ibadah sholat sunnah. Fungsinya apa kaum muslimin? Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita dapati dari sholat wajib kita. Karena ketika kita melaksanakan sholat wajib, besar kemungkinan nilai pahala kita tidak maksimal, tidak sempurna. Sebab apa kaum muslimin? Karena sholat kita kadang banyak godaan-godaan. Syaitan berusaha untuk mengelabui kita bagaimana caranya agar kita lupa dari bacaan sholat kita. Syaitan mengelabui kita bagaimana caranya agar kita lupa jumlah rakaatnya. Maka kadang kita merasakan dalam melaksanakan ibadah sholat kita, sering sholat kita rakaatnya lupa, bisa kekurangan, bisa kelebihan, atau bingung sudah berapa rakaat yang sudah kita lakukan. Ini was-wasnya syaitan, saudara kaum muslimin, azakumullah. Kenapa kita bisa semacam itu? Karena kadang kita masih kalah dengan ingatan-ingatan duniawi. Makanya ada anekdot yang sering kita dengar bersama. Kalau kita itu kehilangan kunci rumah kah, kunci almari kah, kunci motor kah, coba sholat saja. Itu sholat nanti akan ingat. Oh, lupa. Ternyata kunci saya taruh di sana. Nah, kaum muslimin azakumullah. Karena kadang kita itu ketika sholat, yang diingat kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kejadian-kejadian yang sudah lewat berkaitan dengan dunia. Dan ini hayalan-hayalan ini, saudara kaum muslim, ketika kita menikmati hayalan tersebut, maka akan mengurangi nilai dari kesempurnaan sholat kita. Kaum muslimin azakumullah. Kemudian tingkatan yang keempat adalah orang yang sholat banyak fokusnya, tapi kadang ada hayalnya. Artinya, tapi dia berusaha melawan hayalan tersebut, berusaha untuk melawan agar hayalan tersebut hilang dan difokus dengan bacaan dan gerakan yang sedang kita lakukan dalam sholat. Kaum muslimin azakumullah. Maka kita tidak memungkiri bahwa ketika kita sholat kadang terlintas bayangan apa yang mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan ibadah sholat. Maka nasihat dari baginda Rasulullah SAW, ketika kita mengalami hal yang sama, hal yang demikian, maka kita disunahkan untuk berludah ke sebelah kiri 3 kali untuk mengusir syaitan dengan cara berludah ke sebelah kiri arah ke bawah. Ya. Yang penting yang diludahi bukan makmum sebelahnya. Artinya sebagai simbol untuk mengusir dari gangguan-gangguan syaitan yang mempengaruhi konsentrasi kita dalam melakukan ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengeluarkan air ludah. Kaum muslimin azakumullah. Ini tingkatannya. Dan tingkatan yang terakhir, tingkatan yang kelima, level yang paling tertinggi adalah sholatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Luar biasa saudara kaum muslimin. Kita mendengar kisah-kisah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka sholat. Bagaimana sholatnya baginda Rasulullah SAW dengan lengannya berdiri sampai bengkak-bengkak. Bagaimana sholatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai harus pegang-pegang tiang karena saking lamanya berdiri. Bagaimana kita mendengar kisah sholatnya Sa'id Al-Khudri, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu
ketika dia diminta untuk menjaga riba peperangan kaum muslimin azakumullah, dan dia dalam keadaan waktu itu sedang melaksanakan sholat. Di tengah-tengah sholatnya beliau ditumpak dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, tapi dia tetap meneruskan sholatnya. Allah tetap meneruskan sholatnya sampai salam, dan dia tidak merasakan ada satu tumpak atau dua tumpak yang menghunus ke tubuhnya. Baru setelah selesai salam, para sahabat radhiyallahu ta'ala melihat darahnya bercucuran di tubuhnya karena terhunus, karena terkena tumbak dari kaum kafir. Lihat saudara kaum muslimin azzakumullah, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri tidak merasakan apapun ketika dia sholat walaupun dia tumbak. Luar biasa, dan ini susah untuk ditiru. Ali radhiyallahu ta'ala ketika satu ketika kakinya tertumpak oleh panah, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala berusaha untuk mengeluarkannya. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala? Jangan kau keluarkan sekarang, keluarkan nanti ketika saya sedang sholat. Luar biasa kaum muslimin. Ali radhiyallahu ta'ala ketika kakinya kena tumbak, dia tidak ingin langsung dicabut, karena kalau langsung dicabut akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka Ali minta cabutnya nanti saja ketika dia sedang sholat. Maka ketika Ali radhiyallahu ta'ala anha sedang melakukan ibadah sholat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun berusaha untuk mencabut tumpak dari kakinya. Maka kemudian dicabutlah dia, dan Ali radhiyallahu ta'ala anha tidak merasakan apa-apa. Selesai salam, Ali bertanya, kaum muslimin, gimana? Tumbaknya sudah dicabut atau belum? Luar biasa. Ketika sholat, sesakit apapun, karena dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus dengan sholatnya, tumbak yang menancap di tubuhnya pun tidak terasa. Bagaimana dengan kita? Kadang nyamuk saja yang menggigit di bagian tubuh kita tidak terasa ketika kita sedang sholat. Jangankan tumbak, nyamuk, lalat yang menempel di bagian tubuh kita merasakan. Kaum muslimin azakumullah, kita di level manakah sholat kita? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita berusaha betul sekuat tenaga agar sholat kita betul-betul khusyuk, minimal di level atau di level 3. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita, meridhai langkah-langkah kebaikan kita. Selamat berbuka puasa. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.